Efesus 2 ayat 8-10. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Bersyukur kepada Allah yang telah mengampuni dan menyucikan kita, serta melayakkan kita mengikuti ibadah ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan dan kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Engkau Allah yang boleh mengampuni dan menyucikan kami orang-orang berdosa. Saat ini Tuhan, kami ada di tempat ini, baik onsite maupun kami yang ada di dalam ruangan Zoom. Kami akan memulai ibadah Bible Study Club kami di saat ini. Kiranya Tuhan memberkati kami, agar kami dapat mengikuti ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Berkati kami yang ada di ruang Zoom, agar kami juga ada di tempat-tempat yang kami khususkan untuk Engkau. Berkati Bang Febian yang akan memimpin ibadah kami di hari ini. Kiranya ibadah ini mau berlangsung dari awal, pertengahan, hingga akhirnya di dalam nama-Mu. Biarlah apa yang kami pelajari dari Alkitab tentang Daniel ini dapat kami lakukan di dalam pelayanan kami, di kegiatan kami sehari-hari. Berfirmanlah bagi kami, dan biarlah ibadah ini mau berlangsung di dalam nama-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Segala kuasa di muka bumi ini, tidak ada yang dapat menandingi kuasa dari Allah kita. Ialah yang sanggup memberikan kuasa kepada kita. Bila Allah ada bersama kita, siapa jadi lawan kita? Mari bersama menaikkan pujian, Ku diberi kuasa dari Raja Mulia sambil bangkit berdiri. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Semuanya dipersilakan duduk kembali. Roma 11 ayat 33. Alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Mengingatkan kita bahwa Allah kita adalah Allah yang dahsyat, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Mari mempersiapkan hati kita menyambut firman-Nya sambil menaikkan pujian betapa dahsyatnya Engkau Tuhan.
segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Mari semua bangkit berdiri. Tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Kepada Bang Feb dipersilakan. Ya, mari kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur untuk kasih setiamu yang terus bisa kami nikmati hari demi hari dan juga hari ini. Engkau karuniakan kami kesempatan untuk bisa kembali mengikuti Bible Study Club, di mana kami akan kembali belajar dari satu pasal kitab Daniel. Kami sungguh bersyukur untuk setiap kasih setia Tuhan, juga kesempatan ini. Dan kami sungguh memohon kiranya Tuhan berbicara, Tuhan mengajar kami akan kebenaran firman-Mu, supaya kami bisa memahaminya ya Tuhan. Dan juga Engkau memampukan kami nantinya untuk menerapkannya di dalam hidup kami. Berbicaralah ya Bapa, kami anak-anak-Mu siap mendengar. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, silakan duduk teman-teman. Ya, selamat siang semuanya. Ya, baik yang hadir onsite di pintu air ataupun online. Ya, saya senang kita bisa kembali memulai ya rangkaian Bible Study Club kita dari Kitab Daniel.
setelah terputus cukup lama. Terakhir kita baru saja belajar pasal 1, lalu harus berhenti cukup lama karena ada pergantian anggota tim PA, sehingga mesti di hold dulu, ya, dan kita bisa melanjutkannya sekarang. Ya, saya harap sih teman-teman yang sudah ikut masih ingat ya apa yang sudah dipelajari waktu pengantar ataupun pasal 1, ya, dan bisa connect ke pasal 2 nantinya. Dan kalau ada yang baru ya nanti bisa lihat juga ya rekaman pengantar ataupun pasal 1, lalu ya bisa sama-sama kita belajar pasal demi pasal. Ya, kita akan belajar dari pasal 2 ya kitab Daniel teman-teman, dengan tema seperti yang sudah teman-teman tahu ya lewat publikasi dan atau bisa lihat juga di slide, the only kingdom that will never be destroyed. Ya, the kingdom of God, the only kingdom that will never be destroyed. Ya, jadi kerajaan Allah satu-satunya kerajaan yang tidak akan pernah bisa dihancurkan atau dimusnahkan. Ini yang kita lihat sebagai satu tema, satu pesan yang disampaikan lewat kitab Daniel, secara khusus pasal 2 ini. Ya, kalau kita lihat teman-teman, di dunia ini ada banyak kerajaan ya berdiri ya, kerajaan-kerajaan ya, entah kerajaan beneran gitu ya, ataupun misalnya kerajaan keluarga, kerajaan bisnis ya. Tapi seperti sebuah lagu yang mungkin kita sering nyanyikan gitu ya, tiada yang baka di dalam dunia, segalanya akan hilang lenyap gitu ya. Nah, ini kita bisa lihat, boleh slide berikutnya. Banyak faktanya di dunia ini. Ya, ini beberapa saya tampilkan, ya ini terkait beberapa waktu belakangan banyak menonton film yang terkait kerajaan Prancis. Ya. Mungkin teman-teman pernah belajar juga dulu, seingat saya ada di pelajaran sekolah ya, SMP kalau waktu zaman saya tuh ada tuh. Ya, ini kerajaan Prancis misalnya teman-teman berdiri tahun 843, dia berdiri cukup lama, lalu runtuh di 1783. Ya, itu lama ya, hampir 1000 tahun. Tapi tetap dia runtuh. Dan mungkin kalau teman-teman nonton yang belakangan ini filmnya Napoleon, ada yang nonton, itu kan ditunjukkan ya gimana di kerajaan itu berakhir karena ya rajanya digulingkan, seperti digambar di slide itu Raja Louis XVI ya kalau saya nggak salah ingat, itu dipancung kepalanya dengan guletin, itu yang sebelah kanan, lalu yang sebelah kiri nanti ratunya. Ya, itu juga diguletin, dan dengan demikian ya berakhir kerajaan yang hampir 1000 tahun itu. Ya, boleh slide berikutnya. Lalu kalau kita lihat di negara kita juga ada ya, misalnya ini. Saya pikir teman-teman ada yang sudah lahir dan mengalami juga ya, pemerintahan Soeharto ya 32 tahun tapi akhirnya lengser. Ya, waktu itu nggak ada yang menduga ya, saya pikir dia akan bisa dijatuhkan, dilengserkan, apalagi kalau lihat dilengserkan oleh mahasiswa. Itu kayak yang digambar di situ, teman-teman bisa lihat mahasiswa menduduki gedung MPR DPR. Kalau teman-teman perhatikan juga banyak jaket kuning, itu dari UI, saya juga ada di situ, tinggal teman-teman Zoom nanti bisa menemukan saya dengan anak-anak kelompok kecil di situ ya. Tapi intinya demikian, 32 tahun dia memerintah dan nggak ada yang berpikir bahwa dia akan ada yang bisa menurunkan, semuanya takut gitu. Bisa tiba-tiba dilenyapkan atau bisa ditembak, nanti tinggal ditemukan mayatnya di mana. Tapi ya dia berakhir pemerintahannya yang sekian lama. Yaitu yang para penguasa ya, kerajaan, presiden, banyak lagi yang kita bisa lihat ya. Lalu mungkin yang berikut ini bisa kita lihat juga, slide berikutnya kerajaan bisnis misalnya ya. Nah ini. Nah, kalau lihat gambarnya mungkin teman-teman termasuk penggemar kali ya, itu Cadbury ya, coklat. Ya, itu ada fotonya dari keluarga pendirinya, The Cadbury Family, memulai bisnis di 1824. Ya, tapi kemudian dia berakhir di tahun 2010. Memang masih beredar Cadbury-nya, tapi nggak lagi di tangan keluarga itu. Sudah di tangan Kraft ya kalau saya nggak salah, perusahaan Kraft itu. Dan diambil, diakuisisi.
Nah, ini juga nggak ada yang menduga, berpikir sudah dari 1824 dan masuk tahun 2000, mereka akan terus bisa bertahan, berjaya, tapi ternyata ya itu terpaksa diserahkan kepada raksasa bisnis lainnya. Lalu yang berikut ini, nah, mungkin teman-teman pemakainya. Nah ini, yang teman-teman yang cewek mungkin pelanggannya ya, The Body Shop. Jadi kita masih kayaknya jaya ya, tapi kalau teman-teman lihat berita di tahun ini sudah bangkrut dan menutup banyak outlet-outletnya di Amerika dan Kanada, ada ratusan yang ditutup outletnya dan ada ratusan pegawai di masing-masing negara itu yang akhirnya menganggur. Ya kalau kita lihat tokonya kayaknya wah keren banget gitu, sistem penjualannya, produknya keren, nggak terpikir bahwa dia sudah mulai berakhir paling tidak di sebagian negara ini. Ya, jadi memang nggak ada yang baka gitu ya, kerajaan-kerajaan yang memang benar-benar kerajaan ataupun ya kerajaan-kerajaan bisnis semuanya akan berakhir. Ya, nah ini pesan yang sebenarnya didengungkan saya lihat di dalam sejarah, cuma kita manusia seringkali mengabaikannya gitu atau menganggap oh ini hal biasa atau ini terjadi karena sekedar persaingan misalnya. Ya, tetapi kalau Alkitab menyatakan oh enggak, ini ada hal lain, ya, dan kita mesti ngeh benar dan memperhatikan lalu melihat bagian kita apa di dalamnya. Nah ini akan kita pelajari dari kitab Daniel pasal 2 ini. Boleh slide berikutnya? Nah, kita mulai masuk. Nah, ini teman-teman di perikopnya saya enggak ajak teman-teman baca ya karena ini panjang seperti biasa, berharap teman-teman ikut BSD sudah membacanya. Ya, dan saya pikir juga cukup familiar ya ceritanya ya, waktu sekolah minggu ya, tentang Daniel dan kawan-kawan. Nah kita lihat, ya ini narator menampilkan pertama-tama ini teman-teman, Allah ciptakan situasi mustahil untuk singkapkan kebesarannya. Ya, Allah kita ya memang Allah yang maha besar dan dia mau menyatakan kebesarannya itu kepada dia umat manusia. Ya, dan kalau kita perhatikan di Alkitab, dia seringkali menggunakan ini teman-teman, situasi yang mustahil untuk singkapkan kebesarannya. Nah situasinya bagaimana? Itu teman-teman bisa lihat di slide ya, di ayat 1 sampai 16 ini digambarkan situasi mustahil Allah create gitu. Ya, ini ayat 1 menggambarkan pada tahun yang kedua pemerintahan Nebukadnezar, bermimpilah Nebukadnezar karena itu hatinya gelisah dan ia tidak dapat latarnya. Dia baru memerintah tahun kedua ya, 2 tahun itu memerintah. Nah kalau kita kaitkan dengan Daniel dan kawan-kawan pasal 1 yang kita sudah pelajari, Daniel dan kawan-kawan kan masuk ini ya perguruan tinggi negeri Babel, dididik untuk menjadi pegawainya Raja Nebukadnezar. Nah itu sekitar 3 tahun lamanya. Ya, nah ini tahun kedua pemerintahan Nebukadnezar. Nah ini tahun di mana Daniel sudah selesai ya pendidikannya di universitas atau perguruan tinggi negeri Babel itu. Ya, jadi dia sudah selesai, dia sudah bertugas dan ya terjadilah situasi yang sulit dikreat oleh Allah ini. Ya, jadi kembali kita lihat kemahakuasaan Allah dan bagaimana dia itu memang merancang segala sesuatu untuk maksudnya itu bisa terlaksana. Ya, perhatikan tadi Daniel dan kawan-kawan ditawan dari Yerusalem dibawa ke Babel, mereka nggak tahu apa rencana Allah. Lalu dimasukkan ke perguruan tinggi itu mereka juga nggak tahu. Lalu pada tahun ketiga ya mereka ikutin aja dengan menjaga kekudusan dengan tetap setia kepada Allah. Ternyata pas mereka lulus, ya Raja Nebukadnezar ini mengalami ya apa yang ditulis di situ. Bermimpilah Nebukadnezar ya, dan perhatikan ini pertama memang dibilang bermimpi. Ya orang memandang mimpi itu satu hal yang biasa. Indonesia kalau dulu zaman saya kecil dibilang bunga tidur ya, orang biasa bermimpi. Ya tapi kalau zaman itu teman-teman zaman perjanjian lama mimpi itu bukan sesuatu yang biasa. Ya, itu dianggap sebagai pernyataan dari dewa-dewi kepada manusia tentang rencana dari dewa-dewi itu, apa yang dewa-dewi itu akan lakukan. Ya, dan saya sudah sampaikan juga di waktu pengantar, untuk Babel itu mereka punya perguruan tinggi, gitu ya, tempat pendidikan, orang-orang menafsirkan mimpi. Supaya mengerti dewa atau dewi itu punya rencana apa dan nanti bisa bersikap dengan tepat. Ada perguruan tingginya itu.
Ya, nah ini mimpi. Nebukadnezar mengalami mimpi. Jadi ini pasti Nebukadnezar ya ataupun nanti orang-orang lain yang mengetahui pertanda gitu dari dewa dan dewi, ya ada sesuatu yang mau disampaikan tentang rencananya. Dan narator menampilkan teman-teman ini mimpi yang memang sengaja di-create Allah untuk ciptakan situasi yang mustahil. Teman-teman bisa lihat dikasih keterangan karena itu hatinya gelisah dan ia tidak dapat tidur. Ya, artinya gelisah, jadi nggak tenang hatinya. Kemudian dibilang ia tidak dapat tidur. Kalau di dalam bahasa aslinya tidur itu meninggalkan dia. Ya, jadi benar-benar nggak bisa tidur lah, insomnia kalau zaman sekarang ya. Tapi kembali mungkin kalau dari pandangan ilmu sekarang ya itu biasa gangguan. Tapi ini dinyatakan ini di-create oleh Allah, yaitu situasi yang Allah create demikian rupa, dia nggak bisa tidur. Ya, lalu kemudian boleh slide berikutnya. Kalau kita perhatikan nanti dari ayat 2 sampai ayat 13, ya, saya harap teman-teman sudah baca atau masih ingat ya cerita-cerita yang dulu dari sekolah minggu, kalau tidak ya bisa baca lagi. Ya, dia gelisah lalu dia kumpulkan, itu teman-teman bisa lihat di ayat 2, ya, raja menyuruh memanggil orang-orang berilmu, ahli jampi, ahli sihir, para kasdim untuk menerangkan kepadanya tentang mimpinya itu. Maka datanglah mereka dan berdiri di hadapan raja. Ya, itu teman-teman perhatikan, orang-orang berilmu, ahli jampi, ahli sihir, dan para kasdim. Nah ini yang tadi saya bilang, orang-orang yang dididik secara khusus untuk bisa membaca arti mimpi itu apa. Ya, dengan ya pemahaman mereka, kepercayaan mereka zaman dulu. Ya, jadi misalnya salah satu yang sering dilakukan, ambil angsa, lalu angsa itu disembelih, nanti dikeluarkan hatinya, dilihat hatinya itu bentuknya kayak apa, warnanya bagaimana. Nah itu dari situ ada tafsirannya. Oh kalau warnanya kemerahan atau kehitaman, merah kehitaman, nah ini artinya begini-begini. Atau bentuknya membesar atau dia kecil. Ya, nah itu artinya dewa akan melakukan ini. Atau nanti akan ada perang. Nah ini kalau hatinya bentuknya begini, raja akan menang. Nah itu yang biasa dilakukan. Jadi ini memang profesionalnya dipanggil, dikumpulkan dengan harapan bisa menerangkan arti mimpi itu. Ya, nah, tapi kembali kita melihat teman-teman, Allah memang meng-create situasi yang mustahil, yaitu apa? Nebukadnezar tidak serta-merta minta, ayo tafsirkan, ya mimpi gue apa gitu. Ini mimpi gue, dia ceritain. Nah, tapi dia bilang, aku bermimpi, tafsirkan, ceritakan mimpiku apa, lalu tafsirkan. Nah ini kan sesuatu yang mustahil, teman-teman bisa lihat nanti para ahli itu juga bilang, nggak mungkin. Permintaanmu itu nggak tepat. Bahkan dari seorang raja juga nggak bisa minta. Orang mesti kasih tahu mimpi, kan yang tidur lu sendiri gitu kan. Nggak ada tidur lalu disiarkan gitu ya online, misalnya lewat Zoom mimpinya yang lain dapat gitu kan. Itu kan nggak dia sendiri yang mimpi. Bagaimana orang lain bisa tahu apa yang dia mimpikan, apalagi sampai menafsirkan. Nah ini kalau para ahli kitab melihat teman-teman, ini memang cerdiknya Nebukadnezar. Dia melihat bisa saja dia dibohongi oleh ahli-ahli mimpi itu. Kalau dia cerita, nanti mereka membohongi mereka, oh artinya begini-begini, biasanya yang baik-baik saja. Ya, tapi belum tentu demikian. Nah makanya dia mengakali demikian teman-teman. Lalu para profesional penafsir mimpi itu terus mendesak raja dan mereka malah kena batunya. Ya, itu yang ini sebelum kita perhatikan, saya lihat di ayat 5 ya. Setelah mereka bilang nggak mungkin kau meminta itu, ceritakan dong, mesti ceritakan. Akhirnya raja menjawab para kasdim itu, ahli-ahli mimpi itu teman-teman. Aku telah mengambil keputusan. Ya, aku telah mengambil keputusan ini bukan hanya dalam artian dia sudah buat keputusan, tapi keputusan yang dia buat itu sudah final, tidak bisa dibatalkan. Ya, dan ini memang kuasa raja-raja Babel itu demikian teman-teman. Sampai raja-raja Persia nanti juga kalau sudah bikin keputusan, perintah itu nggak bisa dibatalkan. Ya, ini dia menyatakan demikian. Ya, itu saya kasih warna biru yang perlu kita perhatikan. Jika kamu tidak memberitahukan kepadaku mimpi itu dengan maknanya, jadi mimpinya apa, tafsirannya apa, kamu akan dipenggal-penggal. Ya, ini dihukum, hukumannya dipenggal-penggal, dimutilasi habis-habisan. Lalu rumahmu akan dirobohkan menjadi timbunan puing. Ya, jadi bukan hanya mereka dipenggal-penggal, dipotong-potong, tapi rumahnya berarti keluarganya juga akan kena dampaknya, dirobohkan menjadi timbunan puing. Nah itu di
ayat 5. Nah, kalau teman-teman perhatikan, mereka masih juga berusaha memaksa raja, nggak bisa demikian. Ya, akhirnya ayat 12, raja menjadi sangat geram dan murka. Nah, perhatikan tuh diulang 2 kali, sangat geram dan murka. Lalu dititahkannya untuk melenyapkan semua orang bijaksana di Babel. Jadi makin sulit lagi teman-teman. Bukan hanya dibilang, ini gue udah buat keputusan final, mesti kasih tahu mimpinya apa, maknanya apa, tapi udah langsung binasakan semuanya. Ya, perhatikan itu semua orang bijaksana di Babel, dan ini juga berarti, nah ayat 13 yang perlu kita perhatikan bagian ujung. Maka Daniel dan teman-temannya pun terancam akan dibunuh. Ya, nah ini respon dari Nebukadnezar terhadap situasi mustahil yang Allah ciptakan. Ya. Nah ini kita perhatikan narator memang menampilkan demikian gitu. Orang yang tidak percaya ketika Allah menimbulkan situasi yang mustahil, responnya demikian. Ya, ini penguasa menggunakan kuasanya. Pokoknya lu mesti beresin nih, masalah mesti selesai. Gue nggak mau tahu deh. Ya, ini kan banyak juga ya di sekitaran kita ya, penguasa-penguasa itu biasanya gitu, mereka pokoknya mau enak, anak buahnya mesti selesaikan, bereskan masalahnya. Ya, dan bahkan bisa memberikan hukuman seperti itu, marah lalu mengancam, dan termasuk ancamannya adalah umat Tuhan yang Tuhan tempatkan di kerajaan Babel itu, ayat 13, Daniel dan teman-temannya pun terancam akan dibunuh. Ya, nah ini yang saya lihat kita sedikit banyak juga perlu perhatikan ya teman-teman, dan merenungkan bagaimana kita biasanya menghadapi situasi yang mustahil, situasi yang sulit. Ya, saya pikir teman-teman pasti pernah mengalami, ya entah yang masih mahasiswa studi ataupun yang sudah alumni, ya dalam pekerjaan, dalam kehidupan di keluarga. Ya, walaupun kita sudah percaya, bahkan kita sudah melayani Tuhan, Tuhan tetap izinkan situasi-situasi yang sulit dan bahkan dia timbulkan situasi yang mustahil kelihatannya bisa ada jalan keluar dari situ. Nah ini saya melihat dibilang jangan kayak orang dunia, yang malah bikin makin sulit, makin mustahil, makin bisa membahayakan, bisa melenyapkan bahkan kehidupan orang banyak. Gitu. Ya, nah ini gimana selama ini teman-teman? Ya, dan ini jelas juga menyatakan yang tadi saya bilang, Allah menciptakan situasi yang mustahil itu untuk menyatakan siapa dia, rencananya, kuasanya. Ya, dan banyak contohnya di Alkitab, bukan hanya Daniel. Ya, kita bisa ingat yang hampir persis sama, ada mimpi juga itu Yusuf. Ya, teman-teman mungkin masih ingat kan cerita Yusuf ya. Dia abang-abangnya tangkap, tadinya mau dibunuh, lalu akhirnya dilempar ke sumur, lalu lewat pedagang, diangkat, dijual, lalu dibawa ke Mesir oleh pedagang itu dan dijual sebagai budak. Ya, tapi itu sebenarnya bagian dari rencana Allah untuk menggenapi visinya, yaitu supaya Yusuf dan keluarganya itu bisa hidup. Bahkan bukan hanya Yusuf, kalau teman-teman lihat nanti kan seluruh dunia dicatat itu datang untuk beroleh makanan dari Yusuf. Jadi dunia dipelihara. Bukan hanya keluarga Yusuf yang merupakan rencana Allah untuk keselamatan dunia, tapi dunia juga terpenuhi kebutuhan fisiknya. Ya, dan sama juga teman-teman bisa perhatikan, ini masih muda usianya. Ya kan, kalau teman-teman ikuti pasal 1 atau kalau belum ikut nanti bisa baca, mereka masih orang-orang muda dan seperti tadi, masuk perguruan tinggi, disiapkan, dididik, lalu baru lulus tahun pertama, masuk ke penempatan tugas, ya, lalu langsung menghadapi situasi yang sulit ini sampai nyawanya akan terancam padahal dia nggak ada ikut-ikut apa-apaan di hadapan Nebukadnezar bilang mesti kasih tahu dong, mesti kasih tahu, tapi dia juga kena. Ya, nah teman-teman coba tangkap ini dan ingat ini gitu. Kalau Allah ya mengizinkan ada situasi mustahil kita hadapi, ya itu ada rencananya, ada maksudnya yang dia mau nyatakan dan dia mau pakai kita. Ya, dan respon kita bagaimana? Nah ini yang respon dari Daniel yang harus kita pelajari dan ada sangat banyak contoh respon yang sangat luar biasa. Boleh slide berikutnya? Iya, pertama ini teman-teman, Daniel tadi kan teman-teman lihat di ujung ayat 13, dia terseret akan dihukum mati itu. Tanpa kesempatan misalnya melakukan sesuatu udah langsung akan dipenggal-penggal. Ya. Respon Daniel bagaimana? Kalau saya lihat pertama ditampilkan narator ini teman-teman di ayat 14 sampai 16, dia bertindak dengan hikmat dan iman. Ya, teman-teman bisa lihat itu di ayat
14 ya, lalu berkatalah Daniel, nah itu saya kasih warna biru yang perlu kita cermati, dengan cerdik dan bijaksana kepada Ariok, pemimpin pengawal raja yang telah pergi untuk membunuh orang-orang bijaksana di Babel itu. Jadi ini ada Ariok ya, ini kayaknya pasukan komandan pasukan pengawal raja yang ditugaskan untuk membunuh semua ahli-ahli yang ada di situ, dan dia datang untuk menangkap Daniel dan kawan-kawan. Ya, nah teman-teman bisa lihat di sini, Daniel menghadapinya bukan dengan panik gitu, dengan ketakutan, dengan lari, ya. Tapi perhatikan dia bilang dengan cerdik dan bijaksana. Nah, ini sebenarnya kata cerdik dan bijaksana itu sama artinya kalau dalam bahasa aslinya. Jadi sebenarnya pengulangan 2 kali dimunculkan untuk menekankan bahwa Daniel ini bertindak dengan hikmat. Ya, dan ini mengingatkan apa teman-teman? Mengingat apa yang di pasal 1, ya kalau teman-teman lihat di pasal 1 itu kan sudah dibilang Daniel dan kawan-kawan itu ya, pasal 1 ayat 4 teman-teman bisa lihat dia ini orang-orang muda yang tidak ada celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai hikmat dan berpengetahuan banyak, yang mempunyai pengertian tentang ilmu. Nah itu orang-orang yang dibawa ke perguruan tinggi negeri Babel itu, termasuk Daniel dan kawan-kawan. Lalu nanti juga kalau teman-teman lihat pasal 1 ayat 17, setelah mereka setia menjaga kekudusan dengan hanya makan sayur saja, itu di ayat 17 dibilang kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian yang tentang berbagai tulisan dan hikmat, sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai penglihatan dan mimpi. Ya, nah apa yang ditampilkan di sini teman-teman? Allah sudah karuniakan Daniel ya satu karunia, kemampuan, hikmat, ya, dan dia pakai itu gitu. Ketika ada situasi sulit ini, ya, tanpa takut, tanpa mikirin gue selamat gimana, lari misalnya atau apa, bayar suap misalnya, ya, tapi dia menggunakan hikmat yang sudah Allah berikan. Ya, kalau dulu di pasal 1 dia ngomong sama penjenang, nah disebutannya penjenang, ini kayaknya kepala asrama yang ngurusin makanan waktu di pendidikan itu. Sekarang dia ngomong sama Ariok. Ya, dulu sebenarnya sudah besar resikonya untuk ditolak gitu. Karena penguasa bagaimanapun penjenang itu, dia cuma orang asing, tawanan sebenarnya. Tapi dia berani ngomong, kami makan sayur aja ya, nanti lihat aja gimana dibanding dengan yang lain, kalau mereka yang makan makanan raja, kami makan sayur aja gimana. Dia berani ngomong, lalu sekarang ngomong sama komandan yang akan menangkap dan kemudian membunuh dia berani berkata dengan hikmat itu teman-teman. Ya, dan tentunya juga di sini dengan iman ya, kita lihat ya dia berani ngomong. Nah teman-teman, bagaimana selama ini ketika teman-teman menghadapi situasi mustahil yang Allah ciptakan gitu ya, dalam studi, dalam pekerjaan, dalam keluarga, berani nggak dengan hikmat gitu, dengan apa yang Tuhan sudah karuniakan itu dipakai gitu. Jangan coba disimpan doang gitu, dipandang, oh ini nggak ada gunanya nih, atau nggak akan ada efeknya misalnya, atau efeknya akan kurang, tapi menggunakan itu. Dan tentunya dengan iman ya, karena ini orang yang mau menangkap dan membunuh dia, ya dia berani sampaikan. Ya, lalu bahkan nanti di ayat 15, he inquire of Ariok, the king deputy, why is the decree from the king so urgent? Ya, bahkan dia berani nanya gitu teman-teman. Ya, kalau menurut saya nih satu hal yang luar biasa gitu. Imannya juga kelihatan dan hikmatnya teman-teman. Kenapa dia pertama dia berani nanya, terus kemudian dia berani mempertanyakan keputusannya raja. Ya, nah tapi perhatikan saya tampilkan yang Inggrisnya NET. Ya, why is the decree from the king so urgent? Kenapa demikian urgent? Maksudnya perlu segera dilakukan. Kalau LAI menerjemahkannya sebagai demikian keras, begitu keras. Ya, mengapa titah yang begitu keras ini dikeluarkan oleh raja? Ya, tapi kalau dilihat di bahasa aslinya teman-teman lebih tepatnya so urgent. Ya, kenapa so urgent? Ya jelas kalau dia bilang begitu keras itu berarti langsung menentang, menyalahkan. Tapi kalau so urgent maksudnya kenapa enggak kasih waktu dulu misalnya, sampai ada yang bisa kasih tahu mimpinya apa, lalu menafsirkan, nah itu demikian bedanya. Dan berarti kelihatan kan dia dengan hikmat menyampaikan pertanyaan ini. Ya, lalu kemudian itu membuat Ariok akhirnya kasih tahu apa yang
menjadi permasalahan sampai dia mau dibunuh gitu ya. Lalu nanti habis itu 16, nah ini lebih berani lagi teman-teman ya, saya tampilkan yang Inggrisnya. So Daniel went in and request the king to grant him time that he might disclose the interpretation to the king. Ya, nah tadi ngomongnya baru sama Aryok aja, itu. Nah sekarang dia berani langsung menghadap raja yang bagaimana yang tadi itu, yang marah, yang mengancam dan udah memutuskan semuanya mesti dibunuh. Nah dia berani datang, terus bahkan dia sebenarnya kan mengulangi, kurang lebih ya, mengulangi apa yang ahli-ahli mimpi itu sudah bilang. Ya. Dan lebih beraninya lagi apa teman-teman? Dia bilang ini, that he might disclose the interpretation to the king. Dia bisa menyampaikan interpretasi mimpinya kepada raja. Ya. Nah ini imannya jelas teman-teman kelihatan. Ya, dia berani sampaikan, gue bisa kasih interpretasi, tapi tentunya bukan mengandalkan dia, tapi mengandalkan Allah. Ya, satu hal yang kalau teman-teman perhatikan dalam perjanjian lama, itu para nabi, dan Daniel kan juga dipandang sebagai nabi ya, itu punya satu keyakinan yang kokoh bahwa Allah akan menyampaikan rencananya, kehendaknya kepada umatnya. Dia bukan Allah yang pokoknya jalanin, semuanya mesti nanggung. Apapun akibatnya, entah baik, entah buruk, enggak. Allah itu akan menyampaikan kehendaknya. Nah, itu kan yang kita yakini juga kan, waktu di persekutuan sekolah atau persekutuan kampus, bahwa Allah akan membuka, coba cari tahu apa kehendak Allah itu. Nah Daniel mengimani ini teman-teman. Sampai dan termasuk nasibnya dia sebenarnya, harus dibunuh semuanya. Nah ini keberaniannya teman-teman. Ya, nah ini sekaligus saya lihat ya kita ditantang untuk berani teman-teman. Ya, di hadapan penguasa-penguasa dunia, ya, penguasanya bisa penguasa di kantor, penguasa di keluarga, penguasa di bahkan mungkin gereja, persekutuan, yang tindakannya itu seperti Nebukadnezar gitu. Kita mesti berani nyatakan apa yang menjadi kehendak Allah dan dengan tampil seperti ini. Dengan berhikmat, menggunakan karunia yang Allah berikan dan iman bahwa ya Allah akan bekerja melalui kita. Ya, nah ini teladan yang diberikan oleh Daniel ya dalam meresponi situasi mustahil ini. Oke, lalu kita lihat ada lagi teman-teman respon Daniel ditampilkan ya, yaitu ini ya di ayat 17 sampai 19. Pertama dia sharing, lalu berdoa, peduli dan tidur. Ya, sharing itu ayat 17 ya kita bisa lihat. Kemudian pulanglah Daniel, jadi sudah menghadap raja tadi, bilang kasih waktu, gue nanti bisa kasih interpretasinya. Dia pulang, tapi dia enggak bawa atau pikul sendiri masalah itu gitu. Tapi dia sharingkan teman-teman, lihat. Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hananya, Misael dan Azaria, teman-temannya. Nah ini kita udah diajarkan ya. Dibina di persekutuan siswa sampai persekutuan mahasiswa, persekutuan alumni juga sering diingatkan bahwa kita itu butuh komunitas gitu. Dan ketika Tuhan sudah kasih komunitas, kita mesti share, mesti berbagi beban. Jangan menganggap oh ini urusanku dengan Tuhan gitu. Cukup gitu. Ya memang dengan Tuhan cukup, tapi Tuhan juga memakai sesama ya yang ada di dalam komunitas orang percaya, komunitas murid, makanya kita mesti share. Ya, nah teman-teman punya enggak? Ya, komunitas atau pribadi-pribadi ya atau KTB kelompok kecil yang teman-teman bisa share dan memang ketika ada kesulitan hal-hal yang mustahil Tuhan izinkan teman-teman alami, teman-teman share gitu. Bukan tanggung sendiri, pikul sendiri atau beranggapan oh cuma gue alatnya Tuhan gitu. Enggak, ada yang lain. Memang nanti yang maju sendiri itu Daniel. Gitu. Nanti misalnya teman-teman kesulitan di kantor, ya teman-teman maju sendiri menghadapi kesulitan itu gitu. Teman-teman KTB kan nggak ikut datang ke kantor gitu ya. Bilang, oh kami teman KTB-nya ini maju masuk ke ruangan bos gitu kan nggak bisa. Atau kesulitan di keluarga, teman-teman KTB semua datang menghadapi orang tua, menghadapi siapa yang ada di keluarga yang mendatangkan kesulitan itu enggak. Majunya sendiri. Tapi tetap dibilang, ya Tuhan pakai komunitas untuk menopang. Dalam hal ini nanti ya sama-sama berdoa, mungkin juga saling sharing, saling menguatkan. Ya, nah ini yang pertama demikian. Lalu kemudian yang kedua berdoa, ya. Dia sharing itu dengan maksud ayat 18 ya supaya mereka memohon
kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu. Ya, jadi yang pertama-tama dilakukan oleh mereka itu bukannya langsung susun strategi misalnya, atau sama-sama mikir ini mau ngapain, tapi berdoa, memohon belas kasih Tuhan. Ya, nah jadi kalau dilihat ini ya mereka memandang doa itu esensial gitu. Ya, tanpa berdoa, memohon belas kasihan Allah nggak bisa mereka keluar dari situasi yang sulit ini. Ya, teman-teman percaya berdoa itu penting sama doa itu esensial itu beda. Ya, kalau esensial ya kayak gini gitu. Yang pertama-tama dilakukan adalah berdoa kepada Allah. Nah, teman-teman masihkah doa menjadi sesuatu yang esensial? Ya, apalagi dalam situasi yang seperti ini. Ada situasi mustahil yang Tuhan izinkan terjadi karena Dia mau menyatakan dirinya, rencananya, apakah teman-teman langsung berdoa memohon belas kasihan? Lalu yang berikutnya adalah saya tulis di situ peduli teman-teman. Yaitu kelihatan dari yang saya kasih warna merah itu di ayat 18. Ya, kan dibilang memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang-orang bijaksana yang lain. Saya garis bawahi selain saya kasih warna merah. Orang-orang bijaksana yang lain. Jadi mereka enggak hanya berdoa, mohon Tuhan tolong kami ini umatmu, kami muridmu. Kami ini utusanmu di tengah kerajaan Babel, selamatkan kami, yang lain binasa nggak apa-apa. Bahkan bagus kan, tinggal kami berempat berarti, yang lulusan perguruan tinggi itu. Kamilah yang jadi orang-orang utamanya Raja Nebukadnezar. Enggak, tapi dia peduli dengan orang-orang lain tadi, itu ahli-ahli nujum, ahli-ahli mimpi. Dia doakan kepada Allah. Ya, teman-teman saya lihat kita diingatkan ini bahwa kita juga dipanggil gitu, berdoa demi kebaikan, demi keselamatan orang-orang yang lain. Walaupun orang-orang lain itu sebenarnya saingan kita gitu, yang coba menjatuhkan kita di kantor, ya, mungkin di gereja, di persekutuan atau di keluarga dan lain-lain, itu mesti kita doakan juga supaya mereka mengalami belas kasihan Allah dan mereka diselamatkan. Lalu yang terakhir, nah ini yang paling hebat teman-teman, tidur. Ya. Nah, itu yang saya kasih ungu itu ayat 19. Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam satu penglihatan malam. Yaitu Allah kasih tahu mimpinya Raja Nebukadnezar apa dan artinya apa kepada Daniel dikasih tahu. Tapi perhatikan itu narator menulisnya rahasia itu diungkapkan kepada Daniel dalam satu penglihatan malam. Maksudnya apa penglihatan malam? Ya visi lewat mimpi waktu dia tidur. Jadi habis dia sharing, lalu dia doa sama teman-temannya itu, habis itu tidur. Ya. Nah ini teman-teman, iman dan kepercayaan Daniel yang tadi itu sampai di sini itu. Yaitu setelah menaikkan doa, lalu dia tidur. Dia enggak misalnya semalaman gitu mikir, ataupun semalaman berdoa sampai pagi karena merasa doanya enggak cukup, tapi ya udah serahkan kepada Allah, benar-benar diserahkan gitu. Ya, saya lihat kadang kita tuh pusing sendiri, bahkan ya jadi masalah mental, karena gak kayak Daniel gitu, serahkan kepada Allah, benar-benar serahkan lalu tidur. Ya. Saya masih ingat dan itu saya sering sekali sharingkan gitu, pernah saya lagi ikut satu pelatihan khotbah teman-teman, oleh lembaganya John Stott, itu berlangsungnya 1 minggu, lalu malam udah capek karena banyak sesi, banyak latihan, susun khotbah, dan lain-lain, lalu udah mau tidur, tiba-tiba pengurus PMKJ kirim pesan gitu. Bang, besok khotbah ya, eksposisi. Saya kira eksposisinya masih minggu depan teman-teman, ternyata ada miskom soal jadwal gitu. Nah itu, waktu itu saya bingung gimana nih, bisa udah capek, lalu mesti eksposisi, perikopnya dari kitab Yohanes lagi, Injil yang paling sulit itu, yang banyak pengajaran, banyak lambang-lambang, pasalnya pasal yang panjang gitu. Itu mau gimana? Bersyukur ya Tuhan, munculkan aja udah, doa aja, tidur, besok sampai di rumah, ya lakukan apa yang menjadi tugas, terus kemudian persiapan, ya percaya aku akan memampukan. Ya udah saya tidur malam itu teman-teman. Lalu pulang besoknya, setelah selesai itu, pulang sampai di rumah udah sore, ada hal-hal yang saya mesti kerjakan, lalu malam ada waktu untuk persiapan, tapi malam itu saya nggak sampai begadang misalnya, karena memang udah capek banget, fisik nggak kuat,
sebenarnya mau maksain juga, cuma di dalam hati dibilang ya udah berdoa aja, apa yang kamu bisa selesaikan sekarang, lalu tidur. Dan saya tidur teman-teman. Lalu ya besoknya ke kantor dulu, terus kemudian ke PMKJ eksposisi. Ya saya nggak terlalu yakin sebenarnya itu salah satu khotbah yang bagus bisa berefek atau enggak. Cuma besoknya ketika datang ada persekutuan doa staff, ya lalu ada satu staf siswa yang dia sharing gitu, ada anak kelompok kecilnya itu sharing bahwa sebenarnya dia sudah mau bunuh diri. Cuma kemarin dengar eksposisi di PMKJ, terus karena eksposisi itu nggak jadi bunuh diri. Siapa yang eksposisi? Dia nanya, supaya dia nggak tahu saya. Lalu saya bilang ya saya. Tapi ya saya sangat bersyukur gitu. Kalau malam itu saya tidur berserah kepada Tuhan, tidak misalnya memaksakan apa yang menjadi kehendak saya atau mengandalkan kekuatan pikiran saya. Nah itu satu contoh aja teman-teman, bagaimana memang kita perlu benar-benar menyerahkan kepada Tuhan supaya Tuhan bisa ambil alih semuanya. Dan kita benar-benar jadi alatnya. Ya, oke, itu yang kita bisa lihat. Lalu kemudian berikutnya setelah dibukakan ini, nah Daniel responi kebaikan Allah dengan pujian. Ya, nah ini juga saya pikir mengingatkan kita bagaimana ketika Allah sudah menolong, ya dalam situasi mustahil, kita sudah berdoa, kita sudah serahkan, nah jangan lupa untuk menaikkan pujian kepada Dia. Ya, ini panjang bahkan ya teman-teman bisa lihat dari ayat 19 sampai ayat 23, ya itu Daniel memuji Allah, ya itu dan perhatikan secara khusus teman-teman di situ disebut Allah semesta langit. Nanti juga diulang terus ya. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit, terpujilah nama Allah selama-lamanya, Dialah hikmat dan kekuatan. Nah ini Daniel memuji Allah karena itu Allah yang tadi memberikan dia hikmat, ngomong sama Ariok, ngomong sama raja, ya. Nah ini kita kadang lupa gitu ya. Oh tadi aku bisa ngomong terhadap bos atau terhadap apa saingan atau apa gitu, itu karena aku tuh. Daniel enggak, dia memuji Allah, mengakui itu karena Allah gitu, kasih hikmat, kasih kekuatan, lalu nanti dia mengubah saat dan waktu. Ya ini karakter-karakter Allah ya. Daniel jelas mengenal ini dan mengimani ini. Dia memecat raja dan mengangkat raja. Dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Jadi kembali lagi soal ya kalau dia bisa tahu itu karena Allah, dia puji Allah ya. Lalu nanti dialah yang meningkapkan hal-hal yang tidak terduga, yang tersembunyi. Dia tahu apa yang ada di dalam gelap, terang ada padanya. Lalu 23, ya Allah nenek moyangku kupuji dan kumuliakan engkau, sebab engkau mengaruniakan kepadaku hikmat dan kekuatan dan telah memberitahukan kepadaku sekarang apa yang kami mohon kepadamu. Engkau telah memberitahukan kepada kami hal yang dipersoalkan raja. Jadi dia menaikkan pujian ya berdasarkan pengenalannya dan pengalamannya saat itu. Dan utamanya perhatikan teman-teman, dia keluar dari mulutnya itu Allah semesta langit. Nah ini untuk konteks Babel sangat penting teman-teman. Karena apa? Orang Babel itu percaya benda-benda di langit, ya, bintang-bintang, matahari, dan segalanya itu adalah dewa-dewi. Makanya mereka belajar, mereka bahkan punya perguruan tinggi juga ya. Belajar bintang-bintang itu pergerakannya atau posisinya bagaimana, nah itu lagi dewa lagi kasih pesan atau lagi bertindak atas dunia ini. Nah, tapi Daniel teman-teman ketika dia hidup di negeri Babel itu, yang kepercayaannya seperti itu, yang keluar dari mulutnya adalah ini. Enggak, yang berkuasa itu adalah Allahku. Dia Allah semesta langit. Maksudnya apa? Bulan, bintang, matahari itu kalau bergerak dan lain-lain itu ada di bawah pengaturan dari Allahku. Dan berarti sekaligus menyatakan ya dewa-dewi Babel itu bukan apa-apa. Yang berkuasa adalah Allahku. Ya, nah ini kita lanjut lihat lanjut. Nah kalau kita perhatikan teman-teman, narator menampilkan Daniel karena responnya seperti tadi, ya dia dipakai Allah untuk menyatakan siapa dia, karyanya, dan kerajaannya. Ini di 24 sampai 45, saya nggak bahas detail, saya ajak teman-teman menangkap saja poin-poinnya yang penting. Dalam hal apa Allah pakai Daniel. Ya, nah, ini boleh slide berikutnya. Ya ini teman-teman ya, mau menyatakan bahwa Allah tahu segalanya dan sanggup singkapkan segalanya. Nah tadi kalau kepercayaan orang-orang Babel, ya bulan bintang itu dewa-dewi, mereka akan menyampaikan
ya rencana mereka, kuasa mereka, pekerjaan mereka, dan ya mesti perhatikan mereka itu. Lihat tanda-tanda yang mereka berikan, lihat pergerakan bintang-bintang itu, atau yang kayak tadi saya bilang hewan disembeli, lihat hatinya warnanya apa atau bentuknya bagaimana, itu juga bisa jadi sarana. Ya, nah tapi sekarang Daniel dipakai untuk menyatakan yang tahu segalanya dan sanggup singkapkan segalanya ya Allah, yaitu Yahweh. Ya, itu di ayat 24 sampai ayat 30, tapi utamanya di ayat 27, 28 itu teman-teman. Ya, Daniel menjawab katanya kepada raja, rahasia itu maksudnya itu, mimpinya apa? Ya, lalu tafsirannya apa? Ya itu maksudnya rahasia. Yang ditanyakan tuanku raja tidaklah dapat diberitahukan kepada raja oleh orang bijaksana, ahli jampi, orang berilmu atau ahli nujum. Ya, nah ini teman-teman. Tuh dia bilang enggak, kamu salah gitu. Ya, dan ini berani dan beriman benar-benar kan teman-teman. Kamu salah kalau tadi ngumpulin orang-orang profesional penafsir mimpi itu, mereka nggak bisa kasih tahu. Dan bahkan sebenarnya sampai ke dalam lagi teman-teman, dewa-dewimu itu nggak bisa kasih tahu. Ya, yang diandalkan oleh ahli-ahli itu kan siapa? Dewa-dewimu. Nggak bisa. Yang bisa memberitahukan itu cuma adalah Allah. Nah ini lalu langsung di 28-nya dia katakan, tetapi di sorga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Nah perhatikan teman-teman, di sorga. Ya, sorga kalau dalam ininya langit itu, tempat dewa-dewi itu dibilang yang di sana sungguhnya Allah. Dan dia yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Ia telah memberitahukan kepadaku kepada tuanku Raja Nebukadnezar apa yang akan terjadi pada hari-hari yang akan datang. Mimpi penglihatan-penglihatan yang tuanku lihat di tempat tidur ialah ini. Ya, nah itu dia bilang. Jadi Allah yang singkapkan rahasia-rahasia itu dan dia mau kasih tahu rencananya. Nah ini sama dengan Yusuf di hadapan Firaun. Kan Yusuf bilang mimpi 2 kali itu berarti Allah menyatakan rencana yang akan digenapinya. Ya, nah ini dia menyatakan demikian teman-teman. Nah ini Allah tahu segalanya dan sanggup singkapkan segalanya. Nah, teman-teman dalam perenungan saya melihat ya ini panggilan kita juga gitu kan. Manusia sekarang terutama ya makin mengandalkan teknologi atau pandangan-pandangan sesamanya. Ya ada juga yang bahkan mundur ke zaman-zaman dulu gitu ya, kartu tarot atau apa gitu ya. Ya nujum-nujum juga sebenarnya. Ya, tapi ya itu tidak mengandalkan Allah. Nah bagaimana kita berani ya menyatakan ini teman-teman, bahwa Allah tahu segalanya dan dia sanggup singkapkan segalanya. Ya, mungkin kalau kita berpikir, wah ini sulit gitu. Dunia yang teknologi yang demikian canggih, ilmunya, pemikirannya. Nah tapi perikop ini menyatakan, enggak, kan itu Allahmu yang tahu segalanya. Dan kayak tadi teman-teman, dia memberi kamu hikmat. Dan itu cukup kalau kamu mau percaya, mau pakai, untuk menyatakan bahwa Allahmu yang maha tahu. Nah cuma berani enggak melontarkan ini? Gitu. Ketika misalnya ya di tempat kerja atau mungkin di kampus juga yang masih kuliah gitu ya, bisa mengerjakan satu tugas dengan baik, bisa menemukan satu metode ya dalam sebuah penelitian ya, penelitian saya, tugas saya demikian tuh, membuat menemukan metode analisa jamu, apakah jamunya asli atau dicampur misalnya. Nah misalnya ketika kita berhasil menemukan metode itu, berani nggak kita secara langsung dan nggak langsung menyatakan gitu bahwa ini bukan aku, tapi ini Allah yang memberikan karunia, Allah yang membukakan. Ya. Nah, tentunya perlu hikmat juga dalam hal menyampaikannya ya. Atau ketika berhasil gitu menemukan satu solusi di tempat kerja atau memberikan satu pemikiran-pemikiran ke depan gimana produk yang bagus ya, atau solusi-solusi apa yang bisa mengatasi masalah-masalah ada di negara, di perusahaan dan lain-lain. Ketika orang menghargai kita, berani nggak kita bilang bahwa sebenarnya ini adalah Allahku yang memberikan hikmat, bukan aku. Seharusnya demikian teman-teman, karena ini panggilan kita. Ya, kalau saya pribadi saya selalu menyatakan itu teman-teman. Kalau saya bisa melayani sampai ya ini udah 21 jalan 22 tahun. Di Perkantas pegang hal-hal pendalaman Alkitab, padahal saya cuma lulusan farmasi UI, ya nggak ambil sekolah teologi ya. Setiap ada kesempatan saya selalu bilang, ya ini Tuhan kasih karunia.
Tuhan kasih kemampuan kalau saya dipercayakan pelayanan dalam hal itu. Ya. Oke, lalu berikutnya. Nah, ini masih soal itu juga ya, dan Daniel dipakai untuk itu dan dia benar-benar melakukan perannya di situ, teman-teman. Nah, ayat 29 saya tampilkan NET ya. The revealer of mystery. Yang membukakan misteri-misteri. Tapi perhatikan itu kan the revealer of mystery. Jadi memang yang kerjaannya yang sanggup satu-satunya, ini kayak profesinya, dan satu-satunya kan ada the-nya, teman-teman. Cuma Allah doang. Ini dia berani nyatakan kepada raja yang sudah hidup dengan ya dewa-dewi, dengan ahli-ahli yang tadi itu, teman-teman. Dia berani nyatakan, cuma Allah. Ya. Lalu nanti 30 ini yang luar biasa. As for me, this mystery was revealed to me not because I possess more wisdom than any other living person. Ya, jadi dia bilang, bukannya aku lebih hebat dari ahli-ahli jampi yang kamu miliki itu, Raja Nebukadnezar, bukan. Tapi Allahku yang lebih hebat, dia yang membukakan. Aku cuma alatnya. Nah ini teman-teman. Ketika orang bisa melihat dan entah secara langsung atau tidak langsung mengakui bahwa kita memang hebat, bisa memberikan solusi dan lain-lain, ya, kita mesti ambil kesempatan itu untuk dengan rendah hati, ya, mau menyatakan gitu bahwa ya Allah yang Maha Tahu dan Allah yang membukakan, bukan kita. Ya, bahkan perhatikan teman-teman, dia bilang aku nggak lebih baik dari yang lain. Ya, kenapa? Supaya kelihatan gitu bahwa Allah yang memang sumber dari segala pengetahuan kita, kemampuan kita. Kalau kita menyebut ini karena aku udah kuliah di UI, S1, ambil profesi atau ambil pengalaman sekian, yang kelihatan siapa? Kita. Di luar negeri itu, bukan Allah yang dapat kredit. Ini seperti gambar di sini teman-teman ya. You glorify God when you give Him the credit. Ya. Ketika ada yang memuji kita secara langsung, nggak langsung, kreditnya itu kita berikan kepada siapa? Diri kita, orang lain, tim kita, harusnya Allah. Supaya kita bisa memuliakan Allah. Ya. Dan kita bisa lihat teman-teman ketika Daniel memang memberikan kredit itu kepada Allah, ya Allah dimuliakan. Ya Allah bisa makin jelas dinyatakan. Boleh slide berikutnya? Nah ini, Allah hadirkan dan tegakkan kerajaannya yang kekal. Ini dinyatakan di 21-45. Yaitu Daniel menerangkan mimpi raja apa dan tafsirannya apa. Itu panjang sekali ya teman-teman, saya enggak bahas secara detail karena keterbatasan waktu ya. Nah ini mimpinya itu kayak gambar di situ ya. Ada patung besar, mengkilap, cemerlang, bahkan kalau di bahasa aslinya itu menakutkan. Ya, kenapa menakutkan? Karena itu ya melambangkan para raja, para penguasa. Di zaman itu memang mereka biasa teman-teman mendirikan patung yang cemerlang dari emas, perak, dan lain-lain, yang sangat besar ukurannya, dan juga menakutkan, supaya apa? Orang takut gitu. Dan itu biasanya ditempatkan di wilayah-wilayah kerajaannya, ya, atau di wilayah-wilayah yang dijajah, supaya orang tahu yang berkuasa di sini itu raja ini, Raja Nebukadnezar, raja ini, raja ini, raja ini. Ya, nah ini yang dilihat oleh Raja Nebukadnezar dalam mimpinya adalah demikian. Ya, kalau teman-teman baca itu dibilang patung tinggi, cemerlang, menakutkan, kepalanya dari emas. Lalu Daniel menerangkan ya bahwa emas itu, ya kepala emas itu adalah Babel, yaitu Nebukadnezar sendiri. Ya, karena kalau dilihat itu memang puncak-puncaknya kerajaan Babel di zaman Raja Nebukadnezar. Itu bisa dibilang seluruh dunia itu ada di bawah Babel, di bawah Nebukadnezar. Lalu nanti dadanya, yaitu yang putih mengkilat itu dari perak teman-teman. Nah itu kalau para ahli melihat dan sejarah menunjukkan demikian, itu Persia. Ya, Persia nanti mengalahkan Babel. Ya, nanti kita lihat juga di pasal 6 ya, kitab Daniel. Ya, lalu nanti di bawahnya itu dari tembaga, tait itu ya pahanya itu, ya pahanya ke bawah, dari tembaga itu kerajaan Yunani yang mengalahkan Persia. Lalu nanti kakinya dari besi itu kerajaan Romawi.
Ya, besi itu logam yang paling kuat. Ya, Romawi itu pada zaman itu memang dilambangkan dengan kerajaan besi. Kerajaan yang sangat kuat, sangat kejam juga. Tapi kalau teman-teman perhatikan nanti itu satu kakinya dari besi, tapi satu kakinya lagi dari tanah liat yang sudah dibakar gitu. Jadi keras sih, tapi dia rapuh juga. Dan itu campuran berarti kan. Nah itu kalau teman-teman baca nanti dibilang itu mereka bercampur. Ya, dari berbagai macam bangsa dan kerajaan Romawi memang sesungguhnya demikian. Jadi bukannya hanya Italia, Roma dan sekitarnya itu, tapi ada bangsa-bangsa lain gabung di dalam kerajaan Romawi itu. Tapi ditunjukkan di sini persatuan mereka, bersatu itu maksudnya kan supaya kuat ya. Itu juga pada akhirnya nggak kuat juga, akan hancur, akan musnah. Ya, jadi dia melihat patung itu lalu nanti dalam mimpi itu ada batu yang diungkit bukan oleh tangan manusia. Ya, jatuh, menimpa, dan kemudian menghancurkan, bahkan menghancurkan sampai berkeping-keping. Ya, nanti kalau dilihat itu batu yang menghancurkan itu adalah Kristus dan kerajaannya. Itu tafsirannya demikian. Ya, nah, utamanya di ayat 44 teman-teman ya. In the days of those kings, the God of heaven will raise up an everlasting kingdom. Ya, jadi di masa pemerintahan raja-raja itu mulai dari Babel sampai Romawi, ya, Allah akan mendirikan kerajaan yang tidak akan bisa dihancurkan atau dikalahkan. Ya, dan kerajaan yang tidak akan dikuasai, ya, a kingdom that will not be left to another people. Jadi maksudnya nggak ada yang bisa mengalahkan, menaklukkan kerajaan itu. Kalau kerajaan kan biasa saling berebut ya, saling menguasai, sama kayak sekarang negara-negara ada yang berperang untuk saling merebut wilayah, menaklukkan, menjajah. Ya, jadi ada kerajaan yang selamanya tidak bisa dihancurkan, tidak ada yang bisa mengalahkan atau merebutnya. Ya, lalu akan menghancurkan, ya, it will break in pieces and bring about the demise of all this kingdom. Jadi akan menghancurkan berkeping-keping dan mengakhiri kerajaan-kerajaan itu. Ya, but it will stand forever. Jadi akan tetap selamanya. Ya. Nah, lalu nanti ayat 45 itu mengulangi lagi mimpinya. Ya, nah tapi perhatikan ujungnya teman-teman. Ya, yang saya kasih warna hijau. The dream is certain and its interpretation is reliable. Jadi maksudnya apa yang ditampilkan oleh Allah lewat mimpi itu sesuatu yang dijamin pasti akan terjadi. Kamu bisa percaya, kamu bisa pegang ini. Nah, itu yang dinyatakan dan nanti kita lihat itu memang terjadi teman-teman. Kitab Daniel juga mencatatnya. Ya. Nah, tapi intinya adalah itu. Jadi kerajaan Allah itu dihadirkan oleh Allah dan ditegakkan, kerajaan-kerajaan lain akan dihancurkan, tapi tidak ada yang bisa menghancurkan kerajaannya Allah ini. Dan bahkan kalau diperhatikan nanti kan batu itu makin lama akan makin membesar. Maksudnya menjadi sebuah kerajaan yang besar dan dia ada selamanya. Padahal awalnya cuma batu. Ya dibandingkan dengan tadi emas, perak, tembaga, besi, dia cuma batu tapi dia menghancurkan, mengalahkan dan selamanya akan ada. Ya, nah ini para ahli melihat jelas itu Yesus Kristus teman-teman. Nah, ini saya coba bagikan beberapa ayat yang menunjukkan itu. Bahkan Yesus sendiri ya menyatakan bahwa itu memang dirinya. Boleh slide berikutnya? Nah ini ya Yesus Kristus itulah batu yang menghancurkan dan merenungkan tiap kerajaan yang menolak dia. Nah ini ada di Lukas teman-teman ya. Lukas 20 ayat 17 sampai 18. Itu perikopnya tentang penggarap. Familiar dengan itu? Jadi perumpamaan ada penggarap-penggarap tanah dikasih tanah untuk mereka urus. Lalu si pemilik tanah itu pergi. Nah mereka menganggap itu jadi milik mereka gitu karena tuan mereka pemilik tanah itu udah kayak nggak peduli lagi sama tanah itu. Lalu nanti habis itu si tuan itu mengutus anaknya. Mengutus hamba-hambanya dulu. Tapi hamba-hambanya ditolak, bahkan dibunuh. Sampai akhirnya utusan berikutnya itu adalah anaknya sendiri, anak pemilik tanah itu. Yaitu menggambarkan Yesus. Yesus pun ditolak. Ya, akhirnya pemilik tanah itu murka, lalu dia hukum, dia binasakan semua penggarap-penggarap itu. Ya, lalu habis perumpamaan itu Yesus ngomong kayak gini teman-teman. Ya, tapi Yesus memandang mereka dan berkata, jika demikian apakah arti nas ini? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Ya, perhatikan itu batu 2 kali. Ya, ini Yesus merefer ke dirinya sendiri. Dia yang ditolak. Yang tadi kalau dalam perumpamaan itu, anak pemilik tanah itu ditolak, bahkan dibunuh oleh penggarap-penggarap itu.
tapi dia dipakai Allah menjadi batu penjuru. Batu penjuru itu batu tempat di mana batu-batu lain ditaruh, dilekatkan, nanti bangunan bisa berdiri. Jadi justru dia yang dipakai oleh Allah, intinya demikian. Nah lalu 18-nya ini teman-teman, barang siapa jatuh ke batu itu, ia akan hancur, dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk. Ya, jadi Yesus bilang, dirinya akan menghancurkan orang-orang yang menolak dia. Itu yang maksudnya, ya, barang siapa jatuh ke atas batu itu, atau tersandung pada batu itu di bagian lain dinyatakan. Itu yang menolak Kristus. Nah ini kalau kaitkan dengan perikop kita di pasal 2, ya kerajaan-kerajaan yang menolak Allah. Nebukadnezar kita lihat juga nanti akan menolak, hancur akhirnya Babel. Ya, Persia juga demikian. Nah, ini yang Yesus nyatakan. Jadi dialah batu yang menghancurkan dan meremukkan tiap kerajaan yang menolak dia. Ya, dan kerajaan ini saya pikir ya bisa pribadi yang berlaku sebagai raja, ya, atau mungkin keluarga, terus kelompok manusia lainnya, ya, kelompok-kelompok yang lebih besar lagi, yang menolak Kristus, ya akan hancur dan akan diremukkan. Ya, boleh slide berikutnya. Nah, itu terkait juga atau dinyatakan juga teman-teman di Mazmur 2 ayat 1 sampai 3. Ya, mungkin familiar juga belajar ini, tapi biasanya tidak dikaitkan dengan ini teman-teman. Ya. Nah, ini kalau teman-teman lihat Mazmur 2 ayat 1 sampai 3-nya demikian. Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Mari kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka daripada kita. Jadi raja-raja dunia melawan Allah, memberontak terhadap Allah. Mereka nggak mau diperintah, ya diatur oleh Allah. Itu ayat 1, ayat 2, sampai ayat 3. Ya, nanti kalau teman-teman baca ayat 4, itu diketawain sama Allah. Gitu. Ya, dipandang rendah, diketawain sama Allah, lalu dia bilang ke anaknya, ya, bahwa nanti anaknya dikasih kuasa. Nah, ini yang ayat 8 sampai 9. Ask of me, and I will give you the nation for your inheritance and the end of the earth for your possession. Ya, jadi mintalah, nanti semua itu kukasih kepadamu. Maksudnya kerajaan-kerajaan itu. Akhirnya ditaklukkan di bawah kuasa Kristus. Efesus pasal 1 ada menyatakan itu. Lalu yang penting terkait dengan Daniel langsung ayat 9 ini teman-teman. You shall break them with a rod of iron. Kamu akan menghancurkan mereka dengan gada besi atau pemukul besi. You shall dash them into pieces like a potter vessel. Perhatikan itu. Engkau akan menghancurkan mereka kayak bejana tanah liat. Nah para ahli melihat ya ini menuju kepada Kristus. Membenarkan apa yang Yesus nyatakan tadi di Lukas itu. Ya. Atau sudah dinyatakan dulu bahwa ini akan Kristus lakukan, lalu di Lukas itu Yesus menyatakan ini aku, batu yang menghancurkan itu sudah datang. Ya, oke, boleh. Nah ini yang kita lihat dari perjanjian baru, ya, dan tentunya teman-teman, ya karena apa yang ada di Lukas tadi, batu yang dibuang oleh tukang bangunan menjadi batu penjuru, mengingatkan tentang ini. Ya, 1 Petrus 2 ayat 9-10, ini terkenal juga kan? Kamulah bangsa terpilih, imamat yang rajani. Ya, nah ini, jadi kalau dikaitkan ya, kalau memang percaya Kristus itu batu penjuru, ya yang tadinya dibuang oleh tukang bangunan dia jadi batu penjuru. Nah umat Allah kita punya tugas menyatakan Allah yang telah memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dan kalau kita lihat Daniel teman-teman, Daniel melakukan ini. Dia menyatakan Allah kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ya. Jadi ini panggilan juga sebenarnya buat kita. Ya. Kalau saya melihatnya kalau di sini kan dibilang kamulah imamat yang rajani, Daniel itu sedang berlaku sebagai imam. Imam kan demikian ya, mewakili Allah di hadapan umat atau di hadapan dunia, menyatakan siapa Allah, kehendak Allah. Nah Daniel sedang bertindak demikian. Ya, jadi ya kalau ini sih menurut saya mau menegaskan kembali teman-teman, kita dipanggil juga untuk seperti Daniel, menyatakan Allah, ya bahwa Dia dan kerajaannya itu yang akan berkuasa selamanya. Ya, Daniel melakukannya. Ya, oke, boleh. Ya dan hasilnya teman-teman kita lihat di ujung
perikop kita. Ini saya pakai pernyataan seorang penafsir ya. Daniel's God now share the stage with the Babylonian deities. Ya, Allahnya Daniel tadinya nggak dianggap apa-apa. Kenapa? Udah kalah kok. Ya, Yerusalem dihancurkan, dibakar, bait Allah juga bahkan dibakar, dijarah. Ya, Allahnya itu nggak ada apa-apanya. Tapi ketika Daniel mau melakukan bagiannya sebagai imamat yang rajani, dia dipakai untuk menyatakan Allah, akhirnya Raja Nebukadnezar mengakui itu. Allah sekarang udah naik panggung, walaupun masih seperti dewa-dewi yang lain, masih sejajar, masih satu panggung. Ya, itu kelihatan dari ayat 46. Lalu sujudlah Raja Nebukadnezar serta menyembah Daniel. Juga dititahkannya mempersembahkan korban dan bau-bauan kepadanya. Ya, jadi dia sujud menyembah, lalu persembahkan korban. Ya, ini ada banyak tafsiran sih. Jadi kalau yang saya lihat teman-teman, ini berarti dia memandang Daniel itu utusan dari Yahweh. Perwakilan dari Yahweh, makanya tadi imam itu. Nah, dipersembahkan dan juga sujud, sebelumnya sujud menyembah itu, ya berarti sebenarnya dia sujud kepada Allah, cuma melalui wakilnya ini. Ya. Lalu nanti perhatikan perkataan Nebukadnezar kepada Daniel. Sesungguhnya Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah, yang berkuasa atas segala raja, dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Sebab engkau telah dapat menyingkapkan rahasia itu. Dia mengakui Allah demikian. Yang tadi yang Daniel nyatakan, menyingkapkan rahasia. Berarti udah nyampe tuh message yang Daniel sampaikan dengan penuh iman, dengan penuh hikmat, berani, ya, bisa ditangkap oleh raja ini. Jadi Allah sudah satu panggung. Tapi tentunya kalau kita perhatikan teman-teman, Allah ingin lebih dari ini. Karena dia kan memang ya di atas segala sesuatu, bahkan yang lain itu bukan apa-apanya dewa-dewi itu. Ya, tapi memang ceritanya belum selesai. Nanti kita lihat di pasal-pasal berikutnya. Tapi Nebukadnezar sudah sampai ke sini. Karena Daniel melakukan bagiannya. Dengan berhikmat, dengan beriman, ya, dengan benar-benar berserah kepada Allah setelah berdoa. Ya, nah kita dipanggil untuk juga bisa sampai demikian. Tapi tentunya diharapkan lebih lagi. Ya, nah untuk eksposisi perikop, saya pikir sampai di sini. Nanti kita lihat cerita selanjutnya. Ya, jadi sudah diakui dan nanti kalau teman-teman perhatikan Daniel dikasih posisi yang tinggi. Lalu Daniel nggak lupa sama teman-teman satu KTB-nya atau satu persekutuan itu. Dia minta posisi juga buat mereka. Ya, mereka naik ke posisi tinggi dan nanti bisa dipakai Allah lebih lagi. Tapi tentunya ancaman itu lebih besar lagi. Nah, bagaimana mereka bersikap itu yang akan kita pelajari di pasal berikutnya. Ya, tapi cukup sampai di sini dulu kita lihat sudah dinyatakan bahwa Allah dan kerajaannya itu ya akan ada selamanya, nggak ada yang bisa menghancurkan, nggak ada yang bisa merebut. Ya, inilah pesannya dan sudah diakui sebenarnya juga oleh Nebukadnezar. Cuma Allah nanti pengen lebih lagi. Ya, ada peran kita yang lebih lagi. Ya, oke, boleh. Nah, kalau pesannya itu bahwa kerajaan Allah lah yang selamanya akan ada, teman-teman, saya lihat ya kepada kita diperhadapkan pertanyaan-pertanyaan seperti ini yang kita mesti jawab ya. Di kerajaan siapa kamu berada dan kerajaan siapa yang kamu bangun? Ya, dan tadi saya coba nunjukkan itu. Saya sih melihatnya demikian teman-teman. Setiap manusia entah dia sebagai satu pribadi, satu keluarga, atau komunitas, satu tempat kerja, satu perusahaan dan lain-lain itu sebenarnya semua mendirikan kerajaannya masing-masing. Enggak mau tunduk di bawah kuasa Allah. Ya. Nah, Allah menyampaikan pesan lewat kitab Daniel, semuanya itu akan berakhir. Ya, tadi saya sudah tampilkan itu. Kerajaan yang hampir 1000 tahun, perusahaan yang udah sekian lama berjaya, kerajaan bisnisnya, ya akhirnya juga hancur atau mulai hancur. Nah teman-teman, kamu mau ada di pihak mana? Atau mau ada di kerajaan yang mana? Yang akan hancur walaupun mungkin nanti akan berjaya sekian puluh, bahkan mungkin ratusan tahun, tapi pada akhirnya hancur juga. Atau di kerajaan yang akan selamanya ada dan gak pernah ada yang bisa menghancurkan. Nah karena kita dapat anugerah teman-teman, kalau pertanyaan itu sebenarnya kita udah ada di dalam kerajaan Allah kan. Kita murid Kristus itu warga kerajaan Allah. Dan kita juga, dengan demikian berarti harusnya kita membangun kerajaan Allah. Cuma kalau kita bisa melihat
kehidupan manusia, teman-teman, seringkali kita nggak benar-benar ada di pihaknya Allah atau nggak benar-benar membangun kerajaan itu. Ya, kita bisa lihat murid Yesus bahkan pun mengalami itu. Ya, saya pikir teman-teman masih ingat kan? Yakobus, Yohanes, setelah Yesus sharing, aku akan ditangkap, ya, disidang, dianiaya, lalu disalibkan, apa yang mereka lakukan? Minta posisi kanan dan kiri. Ya, Tuhan Yesus. Berarti kan mereka pengen berkuasa kan? Bahkan sebenarnya mereka udah menurunkan Kristus dari tahtanya. Kenapa? Karena mereka maksa. Kristus, kau mesti kasih aku di kanan dan kiri. Mesti kabulkan. Bawa mamanya juga lagi. The power of mama-mama dimanfaatkan supaya dikasih posisi kanan dan kiri itu. Yesus ajarin mereka. Ya. Tapi nanti misalnya kalau teman-teman lihat, mungkin juga kemarin kenaikan Kristus jadi perikop di gereja. Kan Yesus ngumpulin murid-murid kan sebelum dia naik. Diajarin lagi. Apa pertanyaan mereka? Tuhan, kapan engkau akan memulihkan kerajaan Allah? Bukan, kapan engkau akan memulihkan kerajaan Israel? Kerajaan kami nih Allah. Padahal udah dimuridkan Yesus, sudah diutus, sudah dibilang, ayo kamu kuutus, hadirkan kerajaanku. Mereka masih pengen kerajaan mereka sendiri berjaya, mengalahkan Romawi, bahkan mungkin mengalahkan dunia. Ya, dan gak sedikit kita mengalami ini. Nah, saya bersyukur sih teman-teman. Dulu sih juga memang ya di kampus, kuliah, walaupun udah pelayanan juga pengennya bangun kerajaan sendiri. Cepat lulus, berkarir di farmasi, ya keluarga berkembang, ekonomi dan lain-lain. Tapi untung Tuhan udah hancurkan. Sudah dihancurkan. Ya karir saya dari SD sampai SMA itu selalu juara 1. Bisa masuk UI, ya udah. Saya king of the world gitu. Kayaknya nggak ada yang bisa mengalahkan saya, kerajaan saya akan makin besar, apalagi kalau udah lulus dari FMIPA UI jurusan farmasi. Mau bangun perusahaan farmasi juga bisa kali. Cuma ya itu, syukur Tuhan cepat hancurkan dan dikasih ya mandat yang saya bisa kerjakan. Nah, bagaimana dengan teman-teman? Udah berapa tahun misalnya mengenal Kristus, jadi murid Kristus, yang masih kuliah, kerajaannya siapa yang sedang kau coba bangun dengan menimba ilmu, ya nanti dapat gelar S1, S2, S3, mungkin sudah kamu rencanakan, ya bahkan mungkin sudah mengabaikan pelayanan cukup sampai di sini. Saya dulu juga maunya gitu, setahun aja di pengurus cukup. Atau yang sudah alumni, ya bekerja, ngejar karir, mau bangun kerajaan sendiri, bahkan nanti bikin perusahaan sendiri, atau melanjutkan perusahaan keluarga, atau membesarkan nama keluarga, ya kan itu kerajaan-kerajaan yang mencoba mengalahkan kerajaan Allah sebenarnya, kalau saya melihatnya. Nah, bagaimana ya kita benar-benar gitu menyadari kita sudah dapat anugerah warga kerajaan Allah dan harusnya bangun kerajaan Allah. Ya keluarga, perusahaan dan lain-lain itu memang perlu juga itu. Tapi ya itu mestinya ditaklukkan di bawah kerajaan Kristus gitu. Kita kerjakan sebagai warga kerajaan Kristus dan tentunya kita berani menyatakan gitu kepada raja-raja yang ada di keluarga kita, di perusahaan kita dan lain-lain. Ketika Allah buka kesempatan, sampaikan message ini gitu, bahwa ada penguasa yang kerajaannya selamanya dan dia yang akan terus berkuasa, yang menolak dia akan hancur. Ya. Nah kalau udah menjawab ya aku ada di pihaknya Kristus, aku bangun kerajaannya ya jelas. Oke. Boleh slide berikutnya yang terakhir. Nah ini jika kamu ada warga kerajaannya dan komit bangun kerajaannya, Matius 6 ayat 33, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ya kalau menurut saya Daniel menunjukkan itu teman-teman. Kan dia udah lulusan terbaik, 10 kali lebih pintar itu dari yang lain-lainnya, langsung diangkat jadi pegawai raja. Nah dia bisa bangun kerajaannya dia kan, jadi orang nomor 2, tapi dia tetap utamakan Allah. Dan mulainya juga dari yang sulit tadi, ada situasi mustahil, nyawa langsung terancam, ya dia enggak, misalnya sudah dapat arti mimpi, kasih tahu, terus mencari posisi, enggak, dia tetap menyatakan siapa Allah. Ya, nah ini panggilan kita teman-teman, seperti Daniel, ya menomorsatukan Allah, dan menyatakan bahwa Allah harusnya nomor 1 di dalam hidup kita.
Ya, nah ini yang kita pelajari. Saya harap nanti kita bisa belajar lebih lanjut. Karena memang kalau diperhatikan nyambung ceritanya, teman-teman. Ya, mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh belajar dari pasal 2 kitab Daniel, dan kalau kami melihat bagaimana lewat Daniel Engkau menyatakan bahwa Engkau dan kerajaanmu terus ada, tidak akan ada yang bisa menghancurkan atau merebutnya. Kerajaan-kerajaan dunia akan hancur ketika coba melawan Engkau dan kerajaanmu yang telah Engkau hadirkan. Ya Tuhan, kiranya ini kami tangkap atau kami tangkap kembali, kami hayati dan kami terapkan di dalam hidup kami. Orang-orang yang sudah dapat anugerah mengenal Kristus, kami sungguhnya adalah warga kerajaan Kristus. Dan kami sungguhnya sudah diberikan tugas tanggung jawab untuk membangun kerajaan yang menghadirkan kerajaannya. Dan juga menyatakan bahwa kerajaannya lah yang akan berkuasa selamanya. Itu kami nyatakan kepada orang-orang di dunia ini yang telah merajakan dirinya sendiri. Coba membangun kerajaannya, menolak kerajaan-Mu ya Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, kiranya kami boleh belajar banyak dari bagaimana Engkau memakai situasi yang mustahil. Daniel memberi dirinya dengan penuh iman, penuh hikmat, berserah kepadamu dan rencanamu, Engkau memakai dia untuk menyatakan kerajaan-Mu ya Tuhan. Dan kami bisa melihat, karena dia mau sungguh-sungguh menjadi wakilmu menyampaikan hal itu, siapa Engkau dinyatakan. Nebukadnezar akhirnya mengakui bahwa Engkau adalah Allah, walaupun belum seperti yang Engkau kehendaki. Tolong kami ya Tuhan, kiranya kami bisa menerapkan pesan firman-Mu ini, ketika Engkau menghadapkan kami dengan situasi yang mustahil, di mana Engkau mau pakai untuk menyatakan siapa Engkau, di tempat di mana kami ada, tolong kami masing-masing ya Tuhan, dengan hikmat yang telah Tuhan karuniakan, dengan iman yang telah Tuhan karuniakan, dan juga dengan komunitas umat Tuhan, dan dengan bersandarkan kepadamu lewat doa secara penuh, biarlah kami berani melakukan bagian kami, sehingga kami bisa Engkau pakai ya Tuhan untuk menyatakan siapa Engkau. Tolong kami masing-masing ya Tuhan, berikan hikmat terus, tambahkan terus, karena kami sadar ini tidak mudah ya Tuhan. Kami butuh pimpinan dari Engkau, supaya kami bisa seperti Daniel, menyatakan siapa Engkau. Secara khusus, di zaman kami sebagai murid-murid Kristus, kami menyatakan siapa Kristus, yang adalah Tuhan dan Raja, penguasa atas segala sesuatu, yang seharusnya juga dirajakan oleh tiap orang. Terima kasih ya Tuhan, biarlah firman-Mu tertanam di hati dan pikiran kami, dan masukkan buah untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Terima kasih Bang Febian untuk pelayanan firman-Nya. Di balik keperkasaan dan kebesaran Raja Babel dan kerajaan-kerajaan dunia, ada Allah yang jauh lebih besar. Hendaklah kita memuji dan mempersembahkan yang terbaik hanya baginya. Mari menyanyikan lagu Persembahanku sambil memberikan persembahan. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini, kepingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah
Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengaliri hatiku sebagai penyembahanku. Saya serahkan kepada pengurus. Ya, shalom teman-teman. Ya, bersyukur bisa BSC lagi di hari ini. Inilah BSC perdana ya di tahun ini. Ada beberapa pengumuman dari tim PA, boleh di slide selanjutnya. Nah, pertama apresiasi pelayan. Hari ini kita dilayani oleh pembicara kita Bang Febian. Kemudian juga ada MC kita Cia dari Trisakti 2021 dan pemusik Austin dari UI 2022. Kita berikan apresiasi kepada para pelayan. Oke, selanjutnya ada. Nah, ini BSC yang selanjutnya akan diadakan di tanggal 8 Juni nanti ya, hari Sabtu juga. Tempatnya juga masih sama, waktunya masih sama. Nah, ini temanya adalah Living Courageously in Light of God Reigns. Dalam bentuknya PA kelompok. Nanti bulan depan kita bentuknya PA kelompok. Jadi kita tuh selang-seling, hari ini eksposisi, bulan depan PA kelompok, nanti selanjutnya eksposisi lagi. Gitu. Kemudian untuk BSC ini teman-teman kita akan selalu direkam, jadi kalau misalnya ketinggalan gitu bisa dilihat rekamannya di YouTube Tim PA Jakarta. Juga mengundang teman-teman untuk follow Instagram Tim PA supaya lebih update tentang kegiatan-kegiatan yang akan kami lakukan selanjutnya. Nah, selanjutnya juga kami akan mengadakan RPAI, teman-teman. RPAI itu apa? Itu adalah retret pendalaman Alkitab induktif, di mana di sini kita akan belajar bagaimana menggali firman dengan benar dengan metode OIA, observasi, interpretasi, dan aplikasi. Nah, untuk pendaftarannya bisa lihat di slide ya, atau nanti kita akan share di grup, ada linknya bit.ly/RPAI 2024. Akan diadakan di Villa Joyful Home tanggal 24 sampai 26 Mei nanti. Kalau misalnya ada pertanyaan nanti bisa tanya ke tim PA, dan kontribusinya untuk mahasiswa 175.000 dan untuk alumni secara terbatas teman-teman, kalau untuk alumni 350.000. Ya, sekian teman-teman warta dari tim PA. Mari kita selanjutnya berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, terima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan, kami boleh mengadakan kembali Bible Study Club pada hari ini mengenai Daniel. Tuhan, kami mengucap syukur kami boleh belajar dari Daniel yang berani Tuhan untuk menyatakan Engkau dan juga mau taat untuk mengerjakan bagiannya. Kami berdoa Tuhan kiranya Tuhan menolong kami supaya kami boleh belajar untuk meneladani bagaimana Daniel hidup mengerjakan panggilan hidupnya. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk persembahan yang telah kami kumpulkan, kiranya Allah yang menggunakan persembahan ini untuk menyatakan kerajaan Tuhan. Tuhan juga yang menguatkan setiap orang yang telah memberi dan juga setiap orang yang mengerjakan pelayanan, kiranya mereka boleh mengerjakannya dengan sungguh-sungguh Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk memperluas kerajaan Tuhan. Kami berdoa kiranya semakin banyak orang yang mau mendengarkan firman-Mu dan mau taat Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan persembahan ini hanya ke dalam tangan-Mu, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Aku kembalikan ke MC. Seperti Daniel yang beriman dan taat kepada Tuhan, Tuhan dengan segala kekuasaannya memberikan keberanian serta kekuatan kepada mereka untuk mengartikan mimpi raja. Siapa yang berjalan bersama Tuhan, hidupnya mulia. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Mari menaikkan pujian Trust and Obey sambil bangkit berdiri.
When we walk with the Lord in the light of His word, what a glory He sets on our way. While we do His good will, He abides with us still, and with all who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Not a shadow can rise, not a cloud in the skies, but His smile quickly drives it away. Not a doubt or a fear, not a sign or a tear can abide while we trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Kepada Bang Fabian dipersilakan. Ya, mari kita berdoa. Ya Bapak, tolonglah biar apa yang kami nyanyikan tadi benar-benar bisa nyata di dalam hidup kami. Makin lama makin nyata, makin lama makin kuat. Kami sungguh-sungguh percaya dan taat ketika Tuhan memanggil kami dan menghadirkan kami di tengah dunia ini untuk menyatakan kerajaan-Mu. Biarlah kami sungguh-sungguh percaya dan taat ya Tuhan. Sehingga kami masing-masing di dalam segala kelemahan kami, di dalam berbagai situasi yang Tuhan izinkan kami hadapi, kami bisa menjadi alat-Mu ya Tuhan. Menjadi imamat yang kudus, yang rajani, yang menyatakan Engkau, Tuhan dan Raja kami kepada dunia ini. Dan biarlah itu dimulai dari diri kami sendiri ya Tuhan. Kami sungguh-sungguh merajakan Engkau, membangun kerajaan-Mu, bukan membangun kerajaan kami sendiri atau kerajaan orang lain, tapi sungguh-sungguh mengutamakan kerajaan-Mu ya Tuhan, menghadirkan kerajaan-Mu lewat setiap tingkah laku kami, baik kami yang masih mahasiswa menempuh studi ataupun alumni yang sudah bekerja, kami semua yang Tuhan panggil juga di dalam berbagai pelayanan, di persekutuan, di gereja, dan berbagai tugas tanggung jawab di tengah masyarakat dan bangsa ini, biarlah kami menjadi alat Tuhan yang dengan berani menyatakan bahwa Engkaulah sesungguhnya yang adalah Raja penguasa atas segala sesuatu. Dan kerajaan-Mu akan terus berdiri tegak, makin lama makin besar, makin berkuasa, makin nyata dan mengatasi segala kerajaan yang ada. Bahkan kerajaan-kerajaan yang lain akan hancur, akan musnah ketika tidak mau tunduk di bawah kerajaan-Mu. Kiranya anugerah-Mu cukup bagi kami untuk itu ya Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan bisa sama-sama belajar firman-Mu hari ini dari pasal 2 kitab Daniel. Kiranya Tuhan tolong kami juga untuk bisa di bulan depan kembali sama-sama belajar pasal 3 sehingga makin bertambah pemahaman kami akan bagian kitab ini sehingga makin lama makin utuh, makin jelas pesan-Mu, makin besar kuasa firman-Mu bekerja di dalam dan melalui kami ya Tuhan. Kami menyerahkan diri kami setelah ini dan berbagai hal yang akan kami kerjakan. Kiranya kami bisa terus menikmati Tuhan memimpin, Tuhan memberikan kuasa, memberikan hikmat, sehingga apapun yang kami lakukan, kami senantiasa bisa menyatakan siapa Engkau kepada orang-orang di sekitar kami. Dan kami sendiri menikmati Engkau serta kasih dan kuasa-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ya, silakan duduk. Kakak Bang, teman-teman yang online dan onsite, Bible Study Club hari ini selesai. Biasanya kita ada kelompok sharing, cuman hari ini, khusus hari ini karena spesial jadi tidak ada. Cuman sebelum kita bubar mungkin bisa kita foto bareng dulu kali ya, untuk dokumentasi.
Bible Study Club hari ini. Yang online mungkin bisa di show galeri. Oh, aku bantu deh. Di share screen-nya udah di stop kan ya? Udah. Tolong dong, oh, kelihatan mouse-nya. Oke. Sip, teman-teman kita maju dulu yuk. Ke depan. Waduh. Iya. Nanti aku settingin dulu ya. Kita selfie aja. Tapi tidak ada yang fotoin. Evi ke sebelahnya Risa. Ya sih ketemu yang nanti siapa yang screenshot? Aku screenshot. Oh, itu kan foto juga di sini. Itu kan kemarin aku foto di sini. Kamu yang kasihan banget tuh makanya. Sini aja sini ngelapor ke sini. Yang kasihan ini pakai mic nanti nggak kedengeran sih. Sebentar ya kakak abang lagi ngurusin yang di onsite dulu nih. Sebentar. Oke, kita foto ya. 5, 4, 3, 2, 1. Gak tahu, coba lihat dulu. Aduh. Oh dapat, tapi kayaknya kasihan tuh yang di situ mungkin agak jongkok kali ya biar. Nah gitu, nah. Iya, benar. Ayo. 5, 4, 3, 2, 1. Udah. Aduh, capek. Terima kasih kakak abang yang online sudah hadir. Sampai jumpa lagi di Bible Study Club minggu depan. Bulan depan, sorry. Yang online juga terima kasih. Kita berberes dulu. Terima kasih semuanya. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih Kak Mary. Ya Kak Mimi. Ada rumah Anding. Terima kasih kakak-kakak semuanya. Ada Kakak Mary. Dah. Bye. Aku terberkati banget loh nih.